Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Gideon, NIM 21016093 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Baiklah, di sini saya akan membacakan tugas tentang menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Baiklah, pada kolom pertama terdapat fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Pada kolom kedua yaitu faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Di kolom ketiga, upaya penanggulangan permasalahan. Pada kolom pertama, yaitu pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pada kolom kedua, yaitu masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari kota memiliki pendidikan yang rendah, karena di tempat mereka akses atau sarana untuk pergi ke sekolah sangat minim, karena transportasi tidak ada dan sekolah pun jauh dari rumah mereka, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi hanya karena daerah yang jauh dari kota jarang diperhatikan oleh pemerintah. Pada kolom ketiga yaitu cara penanggulangan masalahnya, yaitu 1. Cara konvensional. A. Membangun gedung sekolah seperti SD Inpres atau ruangan belajar. B. Menggunakan gedung sekolah untuk double shift pagi dan sore. 2. Cara inovatif. A. Sistem pamong atau impact system. Pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Sistem tersebut dirintis di Solo dan diseminasikan ke beberapa provinsi. B. SD kecil pada daerah terpencil. C. Sistem guru kunjung. D. SMP terbuka. E. Kejar paket A dan B. F. Belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Selanjutnya pada kolom pertama yaitu kualitas pendidikan. Hal ini berhubungan dengan kualitas guru yang rendah, sarana belajar yang kurang memadai, dan tidak meratanya jumlah lulusan tiap jenjang pendidikan. Guru-guru tentu punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya, baik orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Di kolom kedua yaitu A. Faktor internal, meliputi jajaran pendidikan seperti Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah. B. Faktor eksternal, masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan. Beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan yaitu 1. Rendahnya kualitas sarana fisik. 2. Rendahnya kualitas guru. 3. Rendahnya kesejahteraan guru. 4. Rendahnya prestasi siswa. Dan 5. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Baik, di kolom ketiga, upaya penanggulangan masalah. 1. Seleksi yang ketat terhadap calon yang akan masuk sekolah lanjutan atau tempat kerja. 2. Pelatihan dan pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui latihan, penataran, seminar, dan lain-lain. 3. Penyempurnaan dan pemantapan kurikulum agar tidak mudah mengalami perubahan. 4. Pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan belajar. 5. Penggunaan alat peraga, buku paket, dan laboratorium secara tepat guna. 6. Pemantapan peraturan dalam berbagai ujian, baik itu ujian sekolah atau ujian kenegaraan. 7. Pengawasan dan penelitian proses pendidikan oleh pemilik ke tiap sekolah. Selanjutnya pada kolom pertama yaitu relevansi pendidikan. Pendidikan dikatakan relevan atau sesuai ialah bila sistem pendidikan dapat menghasilkan output atau keluaran yang sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan kesesuaian atau relevansi tersebut meliputi kuantitas ataupun kualitas output tersebut. Pada kolom kedua yaitu adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Ini disebabkan kurikulum yang kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Pada kolom ketiga yaitu 1. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi agar tercipta manusia yang berkualitas tinggi sehingga meningkatkan relevan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. 2. Peningkatan kemampuan akademik, profesional, dan jaminan kesejahteraan pendidikan sehingga mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan
watak dan budi pekerti agar dapat menunjukkan apa yang pernah ia dapatkan selama menempuh pendidikan. 3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk kurikulum, seperti menyusun kurikulum yang mengacu pada standar nasional yang berlaku secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat. Selanjutnya pada kolom pertama yaitu efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan berkaitan dengan proses pengubahan atau transformasi masukkan produk atau raw input menjadi produk output. Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan atau educational wastage. Pada kolom kedua yaitu pendidikan di Indonesia saat ini kebanyakan siswanya tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi karena kurangnya biaya atau pengaruh lingkungan yang tidak bagus. Misalnya saja sekarang banyak anak-anak di bawah umur yang menikah dan kebanyakan belum siap untuk menikah, tapi karena masalah keluarga atau hamil duluan menyebabkan anak di bawah umur harus menikah. Pada kolom ketiga yaitu 1. Orang tua harus lebih memperhatikan anaknya. 2. Kita sebagai generasi muda tidak boleh pantang menyerah. 3. Tidak boleh mudah terpengaruh. 4. Tetap semangat dalam menggapai cita-cita. 5. Di saat belajar harus lebih tekun agar setelah lulus memiliki pekerjaan yang bagus. Selanjutnya pada kolom pertama yaitu kuantitas pendidikan. Persoalan pendidikan juga terjadi atas tidak tertampungnya para siswa karena tidak diterima masuk di suatu sekolah. Hal ini perlu mendapatkan solusi integrasi yang gitu, jangan sampai mereka putus sekolah. Pada kolom kedua yaitu kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sudah mendapatkan perlakuan khusus daerah terpencil. Seharusnya bagus karena pemerintahan sudah mulai memperhatikan Indonesia. Pada kolom ketiga yaitu berbicara mengenai kuantitas yang terjadi di Indonesia, maka kita mengharapkan bagaimana pendidik di Indonesia untuk menyediakan kesempatan yang seluasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Sebab jika kita tidak melihat Indonesia sekarang, masih banyak warga negara Indonesia yang belum tertampung di lembaga pendidikan. Selanjutnya pada kolom pertama yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pada kolom kedua, seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan pendidikan di Indonesia karena pendidikan sangat dibutuhkan. Pada kolom ketiga, A. Masalah pendidik. 1. Pendidikan profesi guru. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan citra profesionalan seorang guru. Diharapkan sebelum calon guru memegang jabatan, mereka sudah benar-benar profesional dalam bidangnya melalui PPG ini. 2. Meningkatkan status sosial ekonomi. Adanya upaya pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana guru dan dosen berhak menerima penghasilan di atas kebutuhan minimum. 3. Menanamkan karakter kuat dan cerdas. Karakter kuat dan cerdas terdapat dalam pribadi guru sejati yang mampu mendidik dengan hati. Masalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan juga sangat berpengaruh kepada proses pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi dan juga penghasilan yang seimbang. Selanjutnya pada kolom pertama yaitu efektivitas pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan atau output. Artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan. Pada kolom kedua yaitu pada efektivitas pendidikan, seorang pendidik harus memiliki ilmu untuk mendidik agar seorang pendidik mampu menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan. Pada kolom ketiga yaitu 1. Sebelum lulus di perguruan tinggi harus mampu menjadi pendidik. 2. Memiliki kemampuan bicara yang bagus. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.